Jadi banyak yang bilang jiwa pecinta, jiwa kasih sayang itu puncaknya kebaikan, karena dari situlah nanti semua kebaikan akan muncul. Kalau kamu sedang sayang sama seseorang kan tidak usah disuruh, kamu baik sendiri otomatis sama orang itu. Maka usahakanlah relasimu dengan siapapun, dengan apapun itu relasi cinta, relasi sayang. Biar apa? Biar kebaikan keluar dari dirimu tanpa harus disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Yang pertama, karakter yang menonjol dari seorang Akbar Agung adalah cinta tanah air. Ya, nanti dia mengembangkan kasih sayang untuk alam semesta, rahmatan lil alamin, tapi ya terutama dia cinta sama tanah airnya, kejayaan bangsanya. Meskipun nenek moyangnya dari Cina, Genghis Khan dari Mongol, tapi dia kelahiran asli daerah India. Maka dia sangat cinta tanah airnya. Jadi tidak usah diragukan. Cinta tanah air dan kejayaan bangsa. Yang kedua, compassion. Compassion itu kasih sayang. Itu ada kalimat dari Abu Fazl. Abu Fazl itu salah satu sejarawan yang hidup zaman itu. Abu Fazl termasuk sejarawan yang pro Akbar. Nanti ada juga sejarawan yang anti Akbar, karena tidak suka dengan kebijaksanaan Akbar sehubungan dengan agama. Maka membaca referensinya harus jelas, ini dari tokoh yang pro apa tokoh yang kontra. Dan kita tidak usah ikut-ikutan pro kontra, biar aja. Ya, masa gini aja nambah kubu lagi? Kan tidak perlu. Yang terkenal katanya Abu Fazl adalah rasa kasih sayang. Akbar itu dikenal no pleasure in cruelties. Kalau melakukan hal yang jelek, dia gelisah. Kalau menyakiti orang lain, dia gelisah. Or causing sorrow to others. He is ever sparing the lives of his subject. Tawanan-tawanannya kalau minta maaf, ya dimaafkan, dibebaskan. Itu jiwanya Akbar. Ingin semua orang bahagia. Carilah raja yang dasar karakternya kasih sayang. Kasih sayang itu orang akan melakukan kebaikan tanpa disuruh, tanpa ada pamrih. Jadi banyak yang bilang jiwa pecinta, jiwa kasih sayang itu puncaknya kebaikan, karena dari situlah nanti semua kebaikan akan muncul. Kalau kamu sedang sayang sama seseorang kan tidak usah disuruh, kamu baik sendiri otomatis sama orang itu. Maka usahakanlah relasimu dengan siapapun, dengan apapun itu relasi cinta, relasi sayang. Biar apa? Biar kebaikan keluar dari dirimu tanpa harus disuruh. Jadi karakternya Akbar sudah begitu sejak awal. Jadi dia ini penuh kasih sayang, suka memaafkan. Padahal kisah hidupnya juga yang pahit-pahit juga banyak. Dia dimaki-maki orang, dimaki-maki ulama juga sering.
Bahkan nanti sebelum dia meninggal diberontak sama anaknya sendiri, Salim, atau nanti dikenal sebagai Jehangir. Karena anaknya itu nunggu kok gak diangkat-angkat jadi raja. Bapaknya kok ndak mati-mati, mungkin gitu. Ndak telaten nunggu terus diberontak. Jadi banyak masalah-masalah semacam itu, sehingga di hari tuanya Akbar ini sakit-sakitan. Tapi memang sejak awal jiwanya adalah jiwa penyayang. Kemudian dari jiwa penyayang itu muncul karakter ketiga. Ndak suka ribut. Untuk ndak ribut butuh persatuan. Untuk bisa bersatu butuh toleransi. Ini rumus sudah. Ndak mungkin orang yang ndak bersatu itu bisa rukun. Dan ndak mungkin orang yang ndak toleran itu bisa bersatu. Jadi harus ada toleransi, baru bisa bersatu. Kalau sudah bisa bersatu, diajak rukun enak. Nah, Akbar punya karakter ini. Dia ini toleran. Di India itu ada banyak aliran, banyak agama. Kalau tadi kalian kan tak saya suruh jalan-jalan ke sana, nyari petilasan-petilasan tempat-tempat warisannya Mughal, kamu juga bisa nyari pusat-pusat spiritual. Di India banyak. Alirannya banyak. Itu kalau tidak dilandasi toleransi, tidak mungkin bisa bersatu. Dan kalau tidak bersatu, tidak mungkin bisa rukun. Dan India itu kasusnya memang sering perang. Ya sejak zaman Mahabharata itu kamu lihat filmnya ya perang, Ramayana ya perang. Alirannya macam-macam. Pendeta aja kan nanti kan ada klaster-klasternya. Ada yang simbolnya tegak lurus, ada yang horizontal, itu ya beda aliran. Jadi toleran, bersatu, baru rukun. Kok Indonesia sekarang susah sekali rukun, geger terus, berarti tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Biasanya karena tidak toleran. Tidak toleran itu tidak mau orang lain beda dengan dirinya. Toleran itu kan memaklumi perbedaan, berarti tidak toleran itu tidak maklum. Kalau ada orang beda, dia tidak mau. Padahal katanya perbedaan itu sunnatullah. Nah, orang yang tidak toleran tidak mungkin bersatu, yang tidak bersatu tidak mungkin rukun. Nah, si Akbar ini punya 3 karakter ini sekaligus. Terus yang keempat, musyawarah itu pasti. Untuk apa? Mengelola perbedaan. Tidak boleh berhenti di toleran saja. Toleran itu pijakan awalnya. Hidup ini kan perlu orientasi tindakan. Kalau ini boleh, itu boleh, ini boleh. Nah, terus yang harus kita lakukan mana? Itu kan perlu musyawarah. Kadang-kadang antar kepentingan tabrakan. Iya sih, aku harus toleran kamu ke gerejanya hari Minggu. Sementara di tempat ini, Minggu itu waktunya kerja bakti. Oh itu kan kalau cuma sekedar toleran, akhirnya yang satu tidak pernah kerja bakti atau mengorbankan ibadahnya di hari Minggu. Biar tidak begitu gimana? Musyawarah. Orang harus mau duduk bersama. Tidak boleh saling mengharamkan. Kamu haram bagiku atau aku haram bagimu. Kalau haram-haraman, tidak jalan. Jadi rumus selanjutnya musyawarah. Yang kelima jelas, keadilan. Adil itu puncaknya nilai moral. Di banyak tokoh filsafat moral. Kamu jujur itu sudah fair, sudah adil. Begitu kamu tidak jujur, pasti ada yang kamu zolimi, tidak adil. Termasuk dirimu sendiri atau pikiranmu. Semua perbuatan baik itu pasti adil. Sementara semua perbuatan jelek, di balik itu ada ketidakadilannya. Jadi itu secara umum karakternya seorang Akbar. Saya tadi baru lihat 5 itu tak pikir-pikir, ini kok koyo Pancasila. Kecuali yang nomor 1. Kasih sayang itu kayak kemanusiaan. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan. Yang kelima keadilan. Ini ya ndak sengaja tapi ya pas.
Berarti Pancasila itu memang ya masuk akal paling tidak. Ya, lu iki yang ngarang iso pas itu kan berarti dulu yang mikirnya tenanan lo founding father kita itu, kamu jangan mentang-mentang wis ngerti filsafat terus mau kritiki. Ndak. Para founding father kita yang ngerti lah mana yang baik untuk anak cucunya. Terus kita lihat sekarang kebijaksanaannya si Akbar. Yang pertama, kebijaksanaan sosial. Yang monumental dari Akbar ini menghapus praktek perbudakan. Zaman dulu perang, siapa yang menang berarti pasukan yang kalah ini ditawan dan dijual jadi budak. Kalau dalam Islam disuruh masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, ya dihukum. Zaman Nabi kan ada cerita mereka yang tidak mau masuk Islam ya dihukum. Tapi karena Nabi juga penyayang, hukumannya ada yang disuruh ngajar sahabat-sahabat. Jadi di zaman Akbar praktek model perbudakan ini dihapus. Tidak ada. Tawanan tidak otomatis jadi budak. Kalau sudah selesai hukumannya ya dikembalikan ke keluarganya. Dan tidak dipaksa masuk Islam. Mau masuk ya monggo, tidak masuk ya tidak apa-apa. Tidak masalah kamu masuk surga sendirian, biar aja. Ya. Oke. Jadi yang pertama kebijaksanaan sosialnya itu. Yang kedua, pajak tempat ibadah. Khususnya tempat ibadah yang non-muslim. Sebelumnya itu dipajaki. Tapi begitu Akbar memerintah, pajaknya dihapus. Sudahlah tempat ibadah untuk ibadah, silahkan ibadah saja. Menghapus jizyah. Ini kayak Umar bin Abdul Aziz kemarin. Pajak untuk orang-orang non-muslim. Jadi memang ada ajaran dalam Islam namanya jizyah. Daerah-daerah yang ditaklukkan oleh muslim itu harus bayar jizyah. Kemudian selanjutnya pajak pertanian. Akbar ini mungkin sayang sama para petani. Petani kan yang menguasai bahan makanan. Kesejahteraan antara lain kan keterpenuhan bahan makanan pokok. Maka pajak untuk para petani dihapus biar petaninya semangat bertani. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Termasuk yang non-muslim. Islam atau non-Islam tidak apa-apa, sama-sama bebas pajak. Terus menghapus perbudakan tadi sudah. Melarang sati. Sati itu apa ya? Mungkin kalian pernah lihat film India. Kalau suaminya meninggal, perempuannya ikut bunuh diri, ikut suaminya. Nah, itu ya kasihan sekali ya perempuannya. Padahal kalau perempuan meninggal, laki-lakinya nggak disuruh bunuh diri. Laki-lakinya boleh kawin lagi. Tapi ada tradisi sati. Jadi kalau perempuan ditinggal mati suaminya, ya dia tetap harus ikut meninggal. Biasanya loncat ke atas api. Lebih susah lagi itu. Kalau mati saja kan tidak masalah. Itu disuruh membakar diri. Oh, itu lebih tragis lagi. Dan tradisi ini dilarang di zaman Akbar. Oke, ayo nanti kamu lihat film-film India zaman dulu tentang kerajaan-kerajaan, itu ada tradisi sati atau cerita-cerita wayang tertentu. Ada wayang yang masih asli India. Ada model membakar diri. Terus ya karena kan suami istri itu kan harus sehidup semati. Jadi hidup bersama, ya mati harus bersama. Cuma syarat dan ketentuan berlaku. Hanya untuk
perempuan saja yang harus ikut semati sama suaminya, kalau suaminya enggak. Oke, terus membolehkan janda menikah lagi. Ya, ada tradisi di India bahwa janda ya janda sudah tidak bisa menikah lagi. Biasanya pakai baju putih. Kalau sudah pakai baju putih ya sudah tidak, meskipun masih muda, masih kinclong, masih kinyis-kinyis ya tetap tidak boleh kawin lagi. Nah, itu susahnya perempuan India zaman itu. Oleh Akbar, tidak apa-apalah janda nikah lagi juga tidak apa-apa, kasihan yang jomblo-jomblo itu. Kalau nyari perawan susah ya janda. Loh. Nah, ya kan tidak apa-apa, wong boleh kok. Malah sama janda kan enak, tidak butuh wali, bisa mengawinkan dirinya sendiri. Saya dapat cerita di mana itu ada, Pak, di daerah tertentu ada namanya prostitusi syariah loh, Pak. Tak pikir kok ya tidak nyambung, prostitusi kok syariah itu gimana? Yang prostitusi itu kan ya pasti dosa kok. Tidak, Pak, maksudnya dibikin legal. Jadi sebelum ngamar itu ijab dulu. Jadi sudah disiapkan penghulunya sama saksi-saksinya, tinggal bayar berapa. Begitu mau masuk kamar, kobil itu nikah sah, masuk kamar sudah syar'i berarti. Kok enggak pakai wali ya? Enggak, kan itu sudah janda-janda yang kalau janda kan enggak butuh wali. Jadi yo cerdas juga orang-orang. Oke, akhirnya kan begitu masuk kamar kan sudah syar'i, sudah nikah, sudah halal. Bahwa besok pagi aku talak engkau ya kan enggak masalah juga, kan sudah dicerai. Oke, kalau dalam fikih namanya khilah. Jadi nyari jalan untuk enaknya sendiri. Nah, di zaman Akbar boleh janda menikah lagi, enggak apa-apa, kasihan nanti tersiksa. Yo, kalau yang sudah tua-tua umur 70 sih enggak masalah. Kalau jandanya umur 20, 30 kan kasihan kalau tidak menikah. Terus melarang pernikahan dini. Zaman itu ada tradisi, biasanya masih kecil-kecil, mungkin kadang-kadang anaknya baru lahir, orang tuanya sudah besanan. Ada tradisi di daerah tertentu. Nah, itu kan kurang bijaksana. Karena cerita ke depannya seperti apa kan tidak tahu. Kalau sudah dipatok sejak awal nanti akan ada banyak masalah. Maka di zaman Akbar dibatasi laki-laki minimal 18, perempuan minimal 16. Nah, ini kebijaksanaan zaman Akbar, melarang pernikahan dini. Kalian ini kan sudah banyak yang 18 ke atas, jadi boleh menikah, silahkan. Yang perempuan juga kan pasti sudah di atas 16, jadi sudah boleh. Bahwa tidak ketemu calon itu urusan lain. Tapi sudah sah, sudah boleh. Tidak boleh di bawah itu karena belum dewasa. Kalau belum dewasa ya nanti rumah tangganya susah dikembangkan. Orang yang belum dewasa itu kan ya pengambilan keputusan, interaksi bersamanya itu sering juga bermasalah. Jadi ini contoh kebijaksanaan Akbar di bidang sosial, kehidupan bersama. Kebijakan politik, ini kebijakan yang menurut saya luar biasa. Yang pertama apa? Akbar memperkenalkan sistem birokrasi yang kalau pakai hari ini namanya birokrasi yang profesional. Melihat keahlian. Sebenarnya ini bukan yang pertama, sejak zaman dinasti Abbasiyah misalnya, termasuk beberapa pejabat Umayyah itu ada yang pejabat itu non-muslim. Akbar mengambil kebijakan bahwa yang jabat ya yang ahlinya. Jadi tidak dilihat dari suku apa atau dari agama apa. Yang seperti kita gegerkan kemarin, itu kalau niru sejarah itu kalau di Akbar ndak lihat identitas suku atau identitas agama, tapi kemampuannya. Jadi kemampuannya mengelola. Dan itu dilakukan Akbar, milih pejabat secara profesional. Bahkan nanti
penasehat-penasehatnya Akbar itu lintas agama. Kalau sekarang mungkin staf ahlinya. Staf ahlinya itu macam-macam, non-muslim banyak, yang Hindu juga banyak. Terus yang kedua tadi ya, toleran, plural, dan kesetaraan. Kebijakan-kebijakan politik yang diambil adalah kebijakan yang tidak memihak, tidak melihat siapa mayoritas, siapa minoritas. Jadi itu tadi yang disebut adil. Misalnya itu contohnya, pihak-pihak yang berperkara akan diadili sesuai dengan kitab suci agamanya masing-masing. Jadi tidak dipaksakan dengan undang-undang negara yang dasarnya agama Islam. Kalau yang berperkara orang Hindu ya pakai hukumnya orang Hindu. Kalau yang berperkara orang Kristen ya pakai hukumnya orang Kristen. Itu di kebijakan politiknya Akbar. Jadi cara berpikirnya terbuka. Terus yang ketiga, kebebasan beribadah, kebebasan membangun tempat ibadah, dan kebebasan merayakan hari raya, hari besar agama masing-masing. Jadi masyarakat dibebaskan beribadah, dibebaskan membangun tempat ibadah, dibebaskan merayakan hari besar ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Kebijakan semacam ini mungkin di tempat tertentu kita butuhkan hari ini. Kan tadi ada berita orang merayakan Mulutan kena bom bunuh diri. Itu berarti apa? Ada yang lebih tidak cerdas dibandingkan dulu. Jangan-jangan kita berkembang semakin lama semakin tidak pinter. Wong orang dulu aja sudah ngerti bahwa kebebasan beribadah itu dijamin, kebebasan membangun tempat ibadah dijamin, kebebasan merayakan hari besar agama kepercayaan masing-masing dijamin. Sekarang jadi masalah lagi. Banyak orang yang gegeran rame-rame pembubaran-pembubaran. Nah itu menurut saya kita semakin lama semakin tidak pinter menyikapi perbedaan. Apalagi sampai bom-boman, bunuh-bunuhan sesama saudaranya sendiri. Itu mungkin kita perlu sosok kuat seperti Akbar. Dia juga banyak dihujat ulama-ulama zaman itu beberapa kebijakannya, tapi dia ulama yang kuat, dia raja yang kuat, umarok yang kuat. Terus memberi hadiah pada rakyat yang miskin, biasanya hadiah tanah. Kerajaan juga memberi, terkenal Akbar ini suka mewakafkan tanah untuk torekot-torekot. Jadi Akbar ini dekat dengan torekot Sistiyah kalau di India, dengan tokohnya Mu'inuddin Chisti. Jadi kalau ada masalah itu beliau datang terus ziarah ke makamnya Mu'inuddin Chisti untuk merenung, untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi berarti Akbar ini suka ziarah. Saya tidak tahu zaman itu sudah ada NU apa tidak. Cabang India berarti kalau ada. Oke, kita akan mikirnya selalu begitu. Jadi itu kebijakan politiknya Akbar. Ini saya ambil beberapa saja, paling tidak nanti ada gambaran sebelum kita masuk ke gagasan besarnya. Seperti itu loh sosoknya seorang Akbar. Pendidikan, dia kabarnya membangun ribuan madrasah, baik untuk anak muslim atau anak non-muslim. Kemudian menggenjot kajian-kajian umum, matematika, geografi, logika, sejarah, astronomi. Membangun perpustakaan besar-besaran di mana-mana. Bahkan nanti ada perpustakaan khusus perempuan. Nanti bahkan di rumahnya sendiri perpustakaan pribadinya kabarnya menyimpan sekitar 24.000 buku pribadi.
dalam banyak bahasa. Ada Urdu, Sanskerta, Persia, Yunani, Latin, Arab. Berarti setidaknya beliau menguasai bahasa-bahasa itu. Ya, yo mungkin mirip lah kayak kita Indonesia ngerti, Jawa ngerti, kemudian Inggris sedikit-sedikit. Arab kan kita ngaji Al-Quran bahasa Arab. Kemudian ya kan paling tidak kan kita udah punya lah, meskipun tidak banyak. Mungkin kelemahan utamanya bukan bahasa, kelemahan utamanya ketekunan dan semangat untuk membacanya yang beda. Kita bisa bahasa Indonesia lah, buku bahasa Indonesia kan juga banyak, tapi berapa banyak buku yang kita baca, kuncinya di situ. Kalau Akbar, meskipun sultan, bayangkan kesibukannya seorang sultan, tapi beliau masih sempat mengoleksi 24.000 buku. Ya mestinya kan nggak cuma dikoleksi saja. Wong itu perpustakaan pribadi. Kemudian membiayai para sarjana untuk proyek penerjemahan. Coba dilihat ya, bangkitnya intelektualitas keilmuan di dunia Islam diawali Abbasiyah dulu, itu juga proyek besarnya penerjemahan. Dilanjutkan juga sekarang oleh Akbar juga penerjemahan. Jadi kalau teman-teman mau, boleh sekarang juga digalakkan penerjemahan. Cari buku-buku penting. Ya memang menerjemahkan itu tidak dapat nama sendiri kamu yang menerjemahkan. Mungkin hasilnya juga kecil dibandingkan nulis buku sendiri. Tapi manfaatnya mungkin lebih besar. Daripada kamu baca tulisanku misalnya tentang Immanuel Kant, mending kamu langsung baca bukunya Immanuel Kant. Tidak bisa Pak, itu gunanya terjemahan. Cuma penerjemahan tidak bisa sembarangan. Yang mampu menerjemah, yang belum mampu latihan dulu. Karena kadang-kadang baca buku terjemahan itu pusingnya 3 kali lipat dibandingkan baca buku aslinya. Apalagi yang nerjemah bukan bidangnya. Saya pernah baca terjemahan itu ada kalimat seorang paradok. Aku bingung, ini paradok kok tadi seorang itu loh. Iya. Nah itu mungkin penerjemahnya nganggapnya paradok itu nama orang, paradok itu statusnya sopo gitu. Jadi jadinya seorang paradok. Nah itu yang tidak ngerti-ngerti kan dianggapnya beneran. Nanti kamu di kelas bilang menurut paradok, nanti gitu. Itu jasanya terjemahan, makanya harus hati-hati. Harus ada yang ahli menerjemah. Karena orang pintar itu kan tidak cuma orang-orang di sekeliling kita yang berbahasa-bahasa kita. Banyak orang pintar di sana-sini yang pakai bahasa yang lain. Oke, jasanya besar untuk membangun peradaban. Dulu Barat juga begitu, banyak menerjemahkan dalam bahasa mereka karya-karya para ulama Muslim. Kita juga dulu menerjemahkan karya-karya para ulama Yunani. Akbar juga melakukan hal yang sama. Boleh ditiru. Kebijakan di bidang pendidikan. Terus kita mulai sekarang gagasan-gagasan utamanya dalam agama. Yang itu tadi cuma pengantarnya. Untuk membuat kita kenal apa dan siapa seorang Akbar Agung. Oke. Visinya Jalaluddin Muhammad Akbar adalah Sulh-i-Kul. Ya bahasa sana bahasa Persia. Sulh-i-Kul. Suluh itu ya bahasa Arab, satu akar kata dengan soleh. Kul itu semuanya. Berarti universal. Maksudnya apa? Perdamaian universal. Jadi dia punya visi kedamaian atau perdamaian universal. Dengan bahasa yang lain boleh kamu sebut rahmatan lil alamin. Jadi visinya ini. Sebenarnya sebagai seorang muslim secara sosial visi kita harus ini.
Kita harus membawa rahmat pada seluruh alam semesta. Tidak cuma pada muslim saja, atau pada aliran kita saja, atau pada kelompok kita saja. Tapi kita bawakan kasih sayang, kedamaian, perdamaian ke seluruh alam semesta. Untuk inilah Islam hadir. Inilah tugas kekhalifahan yang dibebankan oleh Allah pada manusia sejak zaman Adam. Dan Akbar mengadopsi visi ini, dia ingin mewujudkan sulhikul. Jadi perdamaian universal. Sesuai wilayah kekuasaannya. Untuk bisa mewujudkan perdamaian universal ini, kuncinya ada pada keadilan dan kesetaraan. Kuncinya dua. Tidak mungkin lahir kedamaian, perdamaian kalau ada ketidakadilan. Tidak mungkin ada perdamaian, kedamaian kalau masih ada penguasaan dan penggoliman. Jadi harus egaliter, semua orang setara, dan harus adil. Kuncinya di situ. Berarti apa? Mewujudkan rahmatan lil alamin itu adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan antar semua manusia, bahkan semua makhluknya Allah. Ini visi sulhikul. Ini kelihatannya besar luar biasa ya, tapi setiap muslim harus mewujudkan ini di wilayahnya masing-masing. Di wilayah, kan sabdanya Nabi, kullukum ra'in, kalian semua itu pemimpin. Paling tidak kan kamu mimpin dirimu sendiri. Saya mimpin siapa, Pak? Saya bukan apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Di kampus disuruh dosen, di rumah disuruh bapak, saya disuruh terus, nggak ada yang saya pimpin. Misalnya, paling tidak kamu kan menguasai dirimu sendiri. Kamu yang berkuasa atas hidupmu, berarti kamu memimpin hidupmu, paling tidak kan itu. Kamu harus jadi rahmat bagi dirimu. Banyak loh orang itu yang tidak jadi rahmat bahkan untuk dirinya sendiri. Tiap hari marahi dirinya sendiri. Tiap hari galau tentang dirinya sendiri. Itu berarti kamu sedang mendolimi dirimu sendiri. Tidak bisa ini marah. Aku itu kok gini ya, aku itu kok gitu ya, aku itu yang rajin ya. Kamu marahi terus dirimu. Kalau dirimu memberontak, sumpah sendiri kamu. Masih untung ini, dirimu itu masih manut, disuruh apa-apa manut, tidak memberontak. Oke, jadilah rahmat bagi dirimu sendiri. Dituntun dirimu ke arah kebaikan, tapi jangan dimarah-marahi terus. Oke. Wong yang salah kamu kok, dirinya yang dimarahi. Susah ya kamu mengambil jarak dari dirimu. Oke, jadi bikin perdamaian, bikin kedamaian, bahkan dalam dirimu sendiri. Tidak mungkin orang mewujudkan kedamaian keluar kalau dirinya sendiri tidak damai. Kegelisahan-kegelisahanmu di dalam akan kelihatan di luar. Kenapa kok sekarang banyak orang yang kalimat-kalimatnya menggelisahkan, tindakannya menggelisahkan? Kemungkinan besar dirinya yang dalam juga sedang gelisah, keluarnya gelisah. Maka wujudkan sulhikul di semua level. Berarti apa? Wujudkan keadilan di semua level, wujudkan kesetaraan di semua level. Jadi ini dasarnya nanti semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Akbar. Terus, kenapa dia ngambil itu? Persaudaraan, perdamaian universal. Karena situasi India. India itu sangat luas penduduknya. Sebenarnya secara geografis bahkan Indonesia ini masih masuk gugusan India. Makanya dulu oleh Belanda disebut Hindia. Karena kita dijajah Belanda, orang menyebutnya Hindia yang Belanda. Jadi hakikatnya kita masuk dalam wilayah itu. Nah, wilayahnya sangat luas, isinya macam-macam dan tidak pernah kompak.
secara politik selalu terpecah-pecah, kecuali kompaknya waktu dijajah. Kompak kenapa waktu dijajah? Sama-sama dijajah semua. Itu baru kompak. Sama-sama menderita, sama-sama diatur oleh Inggris. Dan secara sosiologis, ras, budaya, agama, kepercayaan, macam-macam. Ya, kalau pakai bahasa di Indonesia, kondisi kebinekaannya luar biasa, mungkin lebih luar biasa dibandingkan Indonesia. Kemudian pengalaman politiknya, pengalaman kehidupan bersama itu pengalaman yang banyak pahitnya. India itu dalam sejarah 3 kali diinvasi, tidak cuma dijajah. Jadi 3 kali kena invasi. Kalau invasi itu ya didatangi terus didiami. Sama kayak Israel Palestina itu kan diinvasi wilayahnya Palestina, diduduki. Dan India 3 kali ngalami itu. Yang pertama sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi, masa kuno sekali. Yang menginvasi apa? Suku Arya, bangsa Arya. Yang belajar sejarah pasti tahu penduduk aslinya kan orang menyebutnya Dravida. Kecenderungannya kulitnya hitam. Sementara orang Arya ini ya tipikal ras besar, putih, gagah kayak Eropa itu. Itu Arya. Makanya bintang film India itu kan kadang yang bintangnya gantengnya luar biasa, tinggi besar, pasangannya bintang yang lain kelihatan hitam-hitam, kecil itu. Nah, itu beda ras. Ya sekarang mungkin lebih unggul yang jaya, yang kaya raya ya ras Arya ini. Jadi itu 1500 sebelum Masehi itu diinvasi. Jadi penduduk lokalnya tergusur. Kemudian datang Islam sekitar 1000 Masehi. Sampai 1700-an Masehi apa 17 ya, termasuk sampai Mongol itu yang dominan Islam. Islam masuk pertama kali ke sini kabarnya zaman Umayyah, nanti termasuk Timur Leng juga pernah menaklukkan India. Meskipun dia tidak menguasai, cuma naruh gubernur untuk kerja di situ. Jadi Islam masuk, menginvasi. Belakangan Inggris masuk. Jadi orang aslinya itu tidak sempat menikmati hidup sebagai warga negara. Diinvasi terus. Ya kalau sudah menduduki situ ya jadi Arya, jadi warga situ, Muslim jadi warga situ. Dan secara psikologis ini kan nanti berpengaruh. Itu yang terjadi psikologinya orang India. Latar belakang sosial budayanya. Zaman Sultan Akbar. Ini nanti yang membuat Akbar harus mengambil kebijakan yang mempersatukan kebinekaan ini. Tidak bisa hanya pakai jargon. Harus ada tindakan konkret